Selamat pagi teman-teman kerabat semua. Salam hormat saya dari kejauhan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini 8 November 2022 jam pagi, saya berbagi pengalaman pada teman-teman sobat semua. Semoga tidak mengalami hal yang saya alami hari ini. Sebenarnya kondisi tidak begitu fit sekali karena dalam keadaan sedikit sakit pinggang, betul bahasanya. Beberapa video yang saya post di channel YouTube yang sangat sederhana ini sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, sering saya unggah video yang berdurasi dalam konten 10 menit berolahraga sebelum melakukan aktivitas. Nah, saya punya tangga di rumah ini, ada 4 tangga, 1, 2, 3, 4 yang saya tunjukkan dengan tangan kanan. Saya akan gunakan untuk berolahraga, menghilangkan sakit pinggang atau paling tidak mengurangi rasa nyeri ataupun sakit yang saya alami seperti sekarang ini. Dan perlu teman-teman ketahui juga, konten yang saya buat video sebelumnya 10 menit dalam melakukan olahraga sebelum beraktivitas, termasuk juga adalah pengalaman saya dulu pernah sakit pinggang cukup lumayan 6 bulan. Kita harus pergi ke fisioterapi, termasuk juga kalau kita datang ke fisioterapi tentu dengan finansial dan lain sebagainya. Nah, karena hal tersebut saya sudah pikirkan dari semenjak bujang saat sakit pinggang sekitar lebih 10 tahun yang lalu gitulah. Rasa nyeri sekali otot pada pinggang, terutama di pertengahan tersebut. Nah, saya gunakan media yang ada di rumah, saya coba waktu itu dan terus lakukan. Nah, sampai sekarang saya sebenarnya jarang sakit pinggang, teman-teman, bukan sering sekali. Setelah mendapatkan pengalaman seperti gerak-gerakan yang sampaikan ini, akhirnya ingin membuat konten berbagi pengalaman seperti saya akan rasakan sekarang. Beradalah pada posisi yang saya tunjukkan ini, saya peragakan dengan kondisi duduk pertama, dan selanjutnya ujung kaki baik yang kanan dan kiri itu ada di atas lantai. Nah, tangan siku perhatikan, walaupun belum sekali lurus, tapi paling tidak kita kondisikan lurus. Sekarang tahan sedikit saja, angkat pinggang dan pinggul atau tidak menyentuh di lantai, dan rasakan. Kita fokus sekarang adalah di sakit pinggangnya. Pada posisi sekarang tentu hal ini akan cukup dirasakan, otot ataupun pinggang akan nyeri. Saya pikir ini harus dipertahankan. Kebanyakan teman-teman juga diskusi sakit sekali ketika melakukan gerakan ini. Ya, saya jawab secara logika, ya benar. Dalam keadaan sakit kita melakukan gerakan olahraga seperti sekarang ini tentu juga sakit, ya. Tapi kita harus rasakan dulu teman-teman. Ketika sudah melakukan posisi tadi, kita pelan-pelan kita gerakkan, rasanya kalau itu sudah terasa enak. Nah, sekarang ini lagi ini adalah saat membungkukkan posisi atau badan seperti sedikit saja dengan mengangkat kaki. Ketika dada mencari kaki, kaki juga mencari ke dada, ini cukup akurat bagi saya. Walaupun sedikit sakit, pasti sakit. Dalam keadaan sakit kita berolahraga, ditambah dengan dipaksakan sekarang ini sakit, pasti sakit. Saya pikir dengan hanya bergerak sekian saja sudah terasa lah ada perbedaan kalau saya bangun pagi dengan keadaan sedikit sakit pinggang tanpa melakukan gerakan ini dibandingkan dengan telah melakukan gerakan ini. Jauh saya akan lebih terasa lebih nyaman setelah melakukan gerakan itulah. Nah, sekarang kembali lagi, ini gerakannya bolak-balik seperti ini aja teman-teman. Jadi tapi fokus pikiran kita adalah di kondisi pinggang tersebut. Ya, kita bantu doa lah. Dalam artian begitu setiap melakukan perubahan gerak yang kita akan ngambil posisi yang lain, selalu ya kita hargai, kita respect dengan gerakan yang telah lewat tersebut. Karena secara spiritnya setiap langkah yang kita lakukan bergerak ke posisi yang lain, gerakan pertama tersebut boleh saya katakan bersyukur telah ada sedikit perubahan. Sekarang saya coba ke tempat duduk yang seperti sering saya berbagi pengalaman agar lebih leluasa dalam bergerak, masuk ke pengambilan gambarnya teman-teman.
Sekarang saya sudah ada di posisi kursi. 2 atau 3 hari yang lalu juga telah kita post pada channel YouTube yang sangat sederhana. Kita kembali ke gerakan awal tadi. Tangan saya lurus, perhatikan siku lurus sekali, dan terus kita fokus pada pinggang dengan gerakan seperti sekarang. Kalau teman-teman ingin mencoba ketika sakit pinggang dan sebelum merasa agak sedikit nyaman, jangan melakukan perubahan gerak. Jadi kalau dengan cara diam dulu, rasakan otot-otot yang ada di pinggang. Ketika sakit ya kita pelan-pelankan dulu. Kalau saya sampai sudah bergerak seperti sekarang, artinya kondisi keadaan pinggang saya sudah nyatakan dalam keadaan saya berani bergerak, ada keenakan, ada suatu kenyamanan. Nah, sehingga perubahan gerak dari gerakan A ke gerakan B, saya dengan leluasa begitu saja bangun dan sebagainya. Ini saya geser dulu tempat meja yang ada di depan agar lebih leluasa bergerak. Membungkukkan badan dengan posisi seperti gerakan yang simpel seperti ini, tetap kita fokus. Jangan lepas dari fokus pikiran bahwa rasakan sakit pinggang yang ada di belakang yang bisa tunjukkan dengan tangan tadi. Semakin banyak yang bergerak semakin bagus. Sekarang ini lagi tentunya tinggal teman-teman menjaga keseimbangan dan fokus apa yang saya tunjukkan dengan tangan kanan tadi. Kita fokus dengan gerakan itu. Sakit pasti sakit teman-teman ya, karena keadaan sakit memang kita sekarang paksa untuk berolahraga, anggap saya pikir paksa gitu lah. Jadi sedikit pun kita nyeri dan sebagainya, kita harap itu dipertahankan. Sekarang boleh saja rubah untuk posisi kita balik, kita pegang tempat kursi yang ada, akhirnya kita bergerak di tadi dan tetap sekali lagi fokus dan tetap fokus di pinggang yang kita rasakan sakit. Dengan catatan pada gerakan seperti sekarang ini, ujung kaki baik tumit kanan dan kiri selalu ada di atas lantai, artinya bukan tapak kaki sepenuhnya. Boleh saja sekali-sekali kita gunakan tapak kaki sepenuhnya, namun jangan terlalu lama. Kenapa demikian? Karena ujung tapak kaki tersebut agar ada interaksi antara otot-otot betis, otot paha dan ke pinggang yang saya tunjukkan ini. Nah, kembali bergerak seperti sekarang. Ini juga bagus sekali. Ini kita rasakan. Teman-teman perhatikan dalam saya melakukan gerakan ini sedikit agak ada muka beda gitu. Itu memang terasa agak sakit. Saya pertahankan sekarang dalam keadaan lurus seperti ini, terasa akan lebih bagus. Nah, kondisi saya komen sekarang ini cukup bagus saya rasakan dengan gerakan lurus. Jadi gerakan yang saya maksud dengan kode tangan tadi itu ada suatu perubahan dari gerakan A ke gerakan B gitulah, saya bilang ada suatu perbedaan yang sangat mendasar dan kita rasakan. Dimanapun gerakannya akan semakin enak ya, terus teman-teman kembali ulang. Ataupun ada gerakan yang dirasakan nyaman ya silahkan diulang. Sekarang dengan posisi begini saja, saya rasakan gerakannya itu akan ketarik ataupun lebih nyaman. Nah, teman-teman saya lepas dari narasi video dulu karena poin dasar geraknya hanya bolak-balik seperti itu saja. Kalaupun teman-teman pernah merasakan sakit pinggang dan pernah datang ke pengobatan fisioterapi, pertama-tama pasti ingat bahwa kita disuruh berbaring untuk disinari dengan suatu lampu. Saya juga nggak ngerti lampu apa makna lampu, tapi paling tidak saya pernah berdiskusi bahwa lampu tersebut tujuannya adalah untuk memanaskan otot-otot kita yang sakit, yang dipanaskan dulu biar interaksi antara otot-otot yang lain itu akan menjadi lebih lentur, sehingga dengan demikian tukang pijat ataupun yang ahli dalam fisioterapinya melakukan pijatan. Nah, ini kembali ke video. Nah, setelah terasa agak nyaman, kita bisa lakukan gerak-gerakan yang lainnya agar tidak jenuh ataupun monoton dengan posisi itu saja. Dengan waktu yang saya lihat pada video sekarang sudah menunjukkan 9:50 detik, ya sudah cukup saya rasakan. Jadi sekali pijatlah, pegang ataupun tekan kecil-kecilan
pada sakit pinggang yang kita rasakan. Dan kalau teman-teman dengan tambahan beberapa gerakan, baik itu mengangkat lutut, mengangkat kaki secara silih berganti, baik lutut kanan, lutut kiri, itu akan lebih bagus. Jadi sambil melakukan testing bahwasanya kondisi kita dari sebelum melakukan gerakan ini dan sesudah melakukan gerakan harus diambil satu kesimpulan. Artinya apakah terasa lebih bagus sebelum bergerak ataupun setelah bergerak dengan senam-senam tadi. Kalaupun ini terasa akan lebih bagus, yaitu yang saya maksud dengan menghargai, kita respect dengan apa pikiran termasuk juga power yang kita keluarkan walaupun hanya bergerak seperti itu. Nah, seulang lagi untuk melakukan gerakan. Jadi kondisi kalau saya sampai bergerak sudah agak cepat menaik turunkan badan, artinya kondisi yang saya rasakan saat bergerak itu sudah ada perbedaan dari awal sampai di detik 11 menit ini. Kembali saya turun, saya lebih selalu fokus kita di sakit pinggang yang ada kita lakukan. Nah, masalah jumlah atau berkali-kali berapa kita lakukan ini tergantung dari teman-teman. Ini maaf teman-teman, ini saya pindah saja agar lebih jelas posisi kaki yang kita tunjukkan tadi dengan narasi yang saya bawakan. Inilah gerakan yang di bawah tadi. Ya, karena tidak kelihatan pada kaki, sekarang sudah jelas sekali posisi kaki kita tetap jinjit kan. Rasakan otot pada paha, pinggang, pinggul dan tumit. Itu semua akan menjadi satu interaksi, satu kesatuan, di mana ketika saya tunjukkan dengan jempol tadi sedikit menunduk dan melakukan gerakan ini cukup akurat saya rasakan. Sebenarnya dalam konteks posisi sekarang, kalau saya terus lakukan ya cukup lumayan waktu yang kita ambil. Namun karena pada video ini biar tidak terlalu kepanjangan, jadi saya ambil beberapa kali saja, dan selanjutnya setelah bikin konten ataupun memberikan narasi, sementara kalau masih ada waktu yang bagus bisa jadi saya ulang kembali. Nah, ini kalau diperhatikan dari awal teman-teman, gerakannya bolak-balik seperti itu saja, hanya media yang kita gunakan dengan menggunakan tangga. Sekarang kita tidak gunakan tangga namun bergerak menjinjitkan. Semogalah teman-teman bisa terinspirasi. Nah, sekarang apakah seketika sakit pinggang tersebut bisa hilang habis melakukan ini? Kita jawab tidaklah seketika. Paling tidak sekali lagi ada perubahan sebelum melakukan gerakan ini dengan sesudah melakukan gerakan ini ada perubahan. Kalau saya ya biasanya paling lama 3 hari ataupun 2 hari. Semoga lah besok pagi ataupun besok siang sudah benar-benar normal. Saya ada suatu keyakinan bagi pengalaman saya dengan sakit pinggang seperti tadi, mendapatkan gerakan-gerakan karena saya sudah eksperimenkan dari dulu. Saya lakukan percobaan dari awal sakit pinggang tersebut kurang lebih 10 tahun yang lalu. Tidak pernah lah kalau seandainya mengalami ini saya datang ke fisioterapi lagi. Nah, ini kembali teman-teman saya tunjukkan tadi baju termasuk juga saya pegang leher, artinya dengan kondisi hanya bergerak santai seperti tadi, itu memerlukan power juga, termasuk juga konsentrasi yang kita fokus pada gerak-gerak tersebut sudah cukup membuat suhu tubuh saya menjadi panas atau suhu badan ada perbedaan. Berolahraga bisa lanjut yang video-video saya posting sebelumnya, cukuplah bagi saya 10 menit paling tidak memanaskan suhu tubuh. Dan juga kebetulan hari ini apa yang saya sampaikan pada narasi awal video ini, saya mengalami sakit pinggang. Semoga hal ini bisa saya buktikan bahwa gerak-gerakan tersebut paling tidak membantulah aktivitas kita. Kalau saya tidak temukan gerakan-gerakan tadi 10 tahun yang lalu, saya masih teringat ketika sakit pinggang kita akan manja sekali, saya harus duduk diam, terus terkadang harus tidur. Sedikit pun bergerak, baik menggerakkan pinggang ataupun pinggul kiri ataupun kanan, udah terasa nyeri, sakit luar biasa. Sama dengan sakit seperti kita merasakan sakit gigi teman-teman kalau
pernah merasakan sakit gigi atau sakit pinggang, itu cukup lumayan. Nah, ini saya tunjukkan kembali dengan tangan. Jadi gerak-gerakan tadi yang membungkuk itu sebenarnya sangat efektif sekali. Dengan catatannya kita paksakan sedikit saat terasa pinggang sakit. Jadi kita pelankan, ketika sangat sakit sekali kita pelan-pelankan saja. Karena saya akan mengajak teman-teman membayangkan ketika kita datang ke tempat fisioterapi, hal itu juga sedikit dipaksakan oleh yang menangani sakit pinggang kita. Akan dipijat sakit ataupun tidak, kita bilang dia akan tetap melakukan pijatan pada daerah pinggang yang saya tunjukkan ini. Nah, itulah ini saya tunjukkan. Jadi sekali kita pijat seperti sekarang ini udah cukup ini sekali ya, nyeri gitulah. Semakin kita tekan semakin bagus. Nah, sekarang saat saya memberikan narasi atau membuat video dengan narasi sekarang dalam keadaan duduk, saya sudah terasa agak leluasa, teman-teman, leluasa memberikan narasi, berbicara, dan juga melihat video yang ada. Kembali saya tunjukkan bahwasanya suhu tubuh ataupun badan di baju dan leher kelihatannya sudah mulai agak membasahi. Artinya dengan durasi waktu yang sangat singkat tadi, karena kita fokus pada gerak-gerakan naik turun tadi, juga jinjitan kaki, itulah yang membuat suhu badan kita menjadi cepat panas. Nah, ini saya buktikan ketika saya bangun begitu ya, cukup ada perbedaan lah. Jadi ada perbedaan ketika saya bangun setelah melakukan gerak tersebut. Jadi terasa pinggang agak ringan. Kalau saya bangun pagi tadi cukup berjalan pun sepertinya ada hitungan akan bergerak ke depan melakukan langkah kaki kanan ataupun kiri, ada hitungan ya, karena terasa agak sakit. Sekarang semoga kita akan lebih leluasa untuk dapat beraktivitas di sisa ya, jam siang sampai sore dan malam nanti, teman-teman. Sekali lagi semoga sharing ataupun berbagi pengalaman konten video di YouTube yang sangat sederhana ini akan menambah pengetahuan teman-teman. Sampai jumpa teman-teman, selamat beraktivitas. Di belakang ini saya tambahkan beberapa foto yang saya ambil pada saat pelatihan atau berbagi pengalaman di channel YouTube yang sangat sederhana ini. Dari kejauhan, salam hormat kembali teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Dan sering juga saya narasikan pada video-video yang sangat sederhana ini, teman-teman kerabat dapat menciptakan atau melakukan suatu gerakan olahraga di usia lanjut, walaupun tidak sama dengan apa yang saya berbagi pada channel ini. Mungkin teman-teman bisa melakukan senam lari-lari kecil, menggerakkan tangan naik turun, dan apalah, menggunakan media juga yang ada di rumah, termasuk alat-alat yang